Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah Al-Qaim bihuquqillah ma daqat illa farajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Para habaib, para asatidz, para guru, para masyayikh, para kiai, para ulama, terutama kepada guru kita bersama Al-Habib Al-Sayyid Al-Ustaz Saleh bin Umar bin Jindan dan juga Al-Habib Al-Ustaz Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Hamid beserta adik-adik beliau, ada Habib Ahmad, ada Habib Muhammad Haikal, ada siapa? Abdullah, Habib Abdullah yang sukanya sembunyi beliau ini, Sayyid Abdullah, Masya Allah. Dan juga ada, sudah Habib ya, yang satu di Hadramaut ya, siapa namanya? Yusuf, Sayyid Yusuf, kesemuanya. Dan juga ada para orang tua kita yang hadir di sini, kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan nikmat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah izinkan kita untuk terus membasahi lisan kita dengan puja-puji kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam yang mulia, di malam-malam bulan Ramadan yang tentunya malam hari ini adalah malam yang istimewa, yaitu malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan terus keberkahan kepada kita kesemuanya. Semoga terus Allah berikan semangat kepada kita kesemuanya untuk mengisi sisa-sisa bulan Ramadan yang merupakan sisa-sisa umur kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang saleh. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membaca kitabnya Allah. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan harta mereka, baik secara terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang-orang yang sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Allah katakan seperti itu. Kenapa tidak akan pernah rugi? Allah katakan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan bayar lunas.
wa yazidahum min fadlih, bahkan setelah Allah bayar lunas Allah berikan bonus lagi. Innahu ghafurun syakur, Allah itu suka mengampuni dosa, Allah itu suka berterima kasih kepada hamba-hambanya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mari kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih utama Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar, dan malam Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sungguhlah sangat pas sekali apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran melebihi di luar bulan Ramadan. Baca, tak faham Habib, tak apa-apa baca. Al-Quran ini berhadirin berawa, kata para ulama, bersumber dari hadis baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca faham tak faham per huruf 10. La aqulu alif lam mim harf walakin alimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alif satu, lam satu, mim satu, alif lam mim 3 huruf kali 10 30. Apabila dilaksanakan di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi sama Allah. Man ata bi khaslatin min nafilah min tatawu'in kaman ata faridatan fi ghairi Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi 30 itu hitungan reguler, hitungan paling rendah. Kalau ada di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, semoga Allah meridai beliau dan memuliakan wajah beliau. Beliau berkata, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang sedang salat dan salatnya berdiri, dia baca Al-Quran, maka satu huruf bukan 10 tapi 100. Wa man qara'al Qur'an wa huwa yaq'udu fi shalah falikulli harfin 50 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran, dia sedang salat tapi salatnya duduk, mungkin karena sakit tidak bisa berdiri kalau salat wajib, ataupun kalau salat sunnah walaupun mampu berdiri boleh duduk, ya. Cuman kan ngisi ini kan seperti itu, masih nom sehat, salat sunnahnya duduk, mumpung sehat ngadeg berdiri, sepak bola kuat ke. Siapa yang ngaji Quran ketika salatnya duduk, satu huruf 50. Wa man qara'al Qur'an wa huwa fi ghairi shalah wa huwa kharijun 'ani shalah wa huwa mutawaddi falikulli harfin 25 hasanah. Siapa yang membaca Quran di luar salat punya wudu, satu huruf selawi, 25 kebaikan. Wa man qara'al Qur'an wa huwa kharijun 'ani shalah wa huwa ghairu mutawaddi falikulli harfin 10 hasanah. Ngaji Quran di luar salat, tak punya wudu, satu huruf 10 kebaikan. Ini belum tadi apabila dibaca di bulan Ramadan, lebih lagi bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baca saja. Kadang-kadang males Habib, capek, paksa, justru itu yang paling hebat itu. Paling utamanya amal ketika nafsunya berat, capek, terus maju. Bahkan sebisa mungkin
apabila di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Maka di antara para guru kita, para hadirin Ramadan ini hatamnya berkali-kali sudah mereka. Hatam baca lagi, hatam baca lagi, hatam baca lagi. Diisi selalu dengan bacaan Al-Quran di waktu-waktu bulan Ramadan. Kenapa para hadirin berawuh? Nganggur, iya nganggur. Tapi nganggur menurut orang-orang yang tak kenal cara berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka ini adalah pekerjaan yang menjanjikan hasil yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan yang tidak akan pernah rugi, yang pasti menghasilkan hasil yang berlipat-lipat ganda di akhirat kelak. Yang kedua Allah katakan wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Mendirikan salat dengan rukun dan syaratnya, disempurnakan dengan khusyuk dan ikhlasnya, hanya mengharap balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah 5 waktu, ditambah salat sunnah qabliyah ba'diyah, ditambah salat sunnah witir, duha, dan khusus di bulan Ramadan saya panjenengan alhamdulillah melaksanakan salat tarawih. Tarawih sebanyak 20 rakaat, luar biasa. Witir 11 rakaat, luar biasa. Panjenengan ketika salat tarawih biasanya di musalla-musalla, masjid-masjid witirnya 3 kan iki? Berarti itu masih susuk 8 rakaat. Ditambah lagi boleh. Nanti ketika bangun sahur jam 3 ambil air wudhu, sholat dulu Bapak Ibu. Istimewa itu. Niatkan sholat witir, berarti sudah 3, sisa 8. Karena witir maksimal 11. Sholat rakaatain witir, Allahu Akbar. 2, 2, 2, 2. Cuman boleh 4 boleh. Boleh. Atau langsung dirampang. 8 langsung. Usolli sunnah thamaniyah rakaat mal witir, Allahu Akbar, jos 10. Mungkin nyoba sekali-sekali tidak apa-apa itu. Nah, cuman afdalnya 2, 2, 2 kalau malam hari itu. Sehingga genap jadi 11. Lah Habib katanya tidak boleh witir 2 kali. Tidak witir 2 kali. Witir itu kan artinya ganjil. Kan witir sudah 3. Kita kan bangunnya bukan witir, genap karena 8. Atau 6, atau 4, atau 2. Tidak ada witir 2 kali, tidak ada. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu hadirin witir 2 kali, mantun taraweh sudah 3 witir, bangun 3 lagi witir. Nah itu tidak boleh. Berarti kan genap, berarti bukan witir. Melaksanakan salat. Kemudian ada satu orang santri matur sama gurunya, "Guru, saya ini salat, saya ini ngaji, saya ini wirid, saya ini zikir, kok tidak ada bahasa kita tidak ada tenang gitu ya, tidak ada rasa gitu. Feel-nya tidak dapat. Rasanya tidak dapat, kosong gitu, hampa gitu. Gimana guru? Apa lebih baik ditinggal saja, nunggu hati lagi fokus, hati lagi tenang, baru kemudian zikir, baru kemudian salat?" Apa kata guru ini kepada muridnya? "Wahai muridku, bersyukurlah kepada Allah. Allah telah menghiasi anggota badan kamu, Allah telah menghiasi lisan kamu dengan berucap ucapan-ucapan yang baik." Ini para hadirin, mungkin tengah-tengah ngaji ini kok tidak nyambung, ketika zikir kok tidak khusyuk, terus sudah antem, sudah sikat sudah. Kenapa? Minimal lisan ini dihiasi sama Allah membaca bacaan-bacaan yang mulia. Minimal badan ini yang penuh dosa dihiasi oleh Allah dengan peragaan-peragaan yang mulia. Menghadap kepada Allah, ruku, sujud, baca bacaan-bacaan yang baik. Kan ini istimewa ini para hadirin dimuliakan Allah. Sehingga perlu perhatian dan perhatian, awas
Bisa jadi itu adalah bisikan syaitan yang membisikkan di hati kita, percuma kan tak khusyuk, zikir tak khusyuk, percuma kan. Nah, itu bisa jadi syaitan itu. Jadi dilawan saja, terus baca. Percuma kan tak khusyuk, tak apa-apa. Tak ada nilainya, jari sopo. Jadi ngomong sama dirinya sendiri sudah. Tak sempurna kamu, jarno, timbang tak sembahyang, kan gitu. Kan begitu Bapak. Percuma sholat tapi tak khusyuk. Iya, itu kalau dibandingkan sama sholat yang khusyuk, kan gitu. Ada sholat khusyuk, ada sholat tak khusyuk. Kemudian dalam konteks seperti ini diucapkan ucapan percuma sholat kalau tidak khusyuk. Betul kalau bandingannya sholatnya khusyuk. Tapi kalau konteks pembahasannya yang satu tidak sholat, cangkruan, domino, plek, sak duitnya sekali. Yang satu sembahyang tidak khusyuk, percuma sembahyang tidak khusyuk, tidak percuma. Kenapa? Karena bandingannya tidak sholat ini. Bandingannya maksiat. Tidak apa-apa sholat tidak khusyuk ketimbang tidak sholat. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka yang dari kami berikan kepada mereka dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, sama-sama baik. Sama-sama baik. Sumbangan dari Pak Agus 20.000 rupiah untuk almarhum almarhumah, bagus itu. Riak enggak boleh gitu. Itu tuduhan kejam, itu enggak boleh. Angge, saya panjenengan ini oleh para ulama, ketika lihat orang lain berbuat baik, maka jangan disangka berbuat jelek. Itu namanya suudzon, berdosa. Angge, ada orang sholat, terus dibilang, wah kepingin dialem ini. Itu dosa Pak, yang nyangka gitu dosa. Ataupun saya tadi duduk di depan, pas baca selawat, saya baca Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah ya Allah. Terus sampean sangka, oh Habib ini boleh disyuting ini. Itu tidak boleh, itu sangkaan jelek itu. Ya mungkin saya ada niat seperti itu, mungkin. Oh syuting kanan kiri ini, live ini. Jadi pasang pose yang gawat gitu. Ya mungkin, cuma kan mungkin juga saya sedang sambung Pak, sedang connect ini, kan ini, connect kemana Habib? Ya tidak tahu sudah, pokoknya connect sudah. Sehingga selama ada celah kita ini berprasangka baik, itu pakai angge. Apa kata, kalau tidak keliru Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, kalau kau melihat saudara kamu yang bisa kau beri kemungkinan 70 kemungkinan baik, kasih 70 itu. Mungkin begini, oh mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. 70 kemungkinan baik untuk melepaskan diri, jangan sampai berprasangka jelek sama saudara itu. Bahkan kata beliau, kalau ternyata 70 tidak masuk semuanya, terakhir apa katakan sama diri kita sendiri? Mungkin kita tidak tahu alasan dia melakukan hal itu. Allah, tidak dikasih kesempatan kita untuk berprasangka jelek. Teringat kepada kejadian di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersahabat berperang, dalam satu episode peperangan, di antaranya ada dua sahabat sedang lawan satu orang kafir. Sikat, saling pedang, saling sikat, kemudian jatuh orang kafir ini, tinggal satu kali tebas, langsung yang kafir bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Burung, loh syahadat ini. Kata konconya, get now wes. Loh syahadat sudah, pura-pura dia. Loh sudah syahadat, kesuwen, buah. Kata yang ini yang nyikat yang ini. Yang ini tidak berani. Sampailah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nabi,
Tadi ketika perang Nabi, fulan dan fulan lawan satu orang kafir. Sudah jatuh Nabi, tinggal satu kali tebas, baca syahadat si kafir. Sama yang satu disikat Nabi, tetap Nabi. Dipanggil sama Nabi, Bapak, Ibu hadirin. Dipanggil dua sahabat, ditanya, betul kabarnya seperti ini? Betul Nabi. Terus Nabi tanya, sudah syahadat kamu bunuh? Kata yang bunuh, Nabi, pura-pura Nabi. Dari tadi nyikat terus Nabi. Sudah jatuh tinggal satu kali tebas ngomong syahadat. Kok enak? Nabi bilang, sudah syahadat kamu bunuh? Nabi pura-pura itu Nabi. Nabi bilang lagi, sudah syahadat kamu bunuh? Diam terus sahabat. Nabi ngomong lagi, sudah syahadat kamu bunuh? Sudah syahadat kamu bunuh, sudah syahadat kamu bunuh, sudah syahadat kamu bunuh. Sampai sahabat di sekitar Nabi itu berkretek hatinya. Duh, Nabi cukup sudah ngomongnya. Bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah. Sepakat kita semuanya, sangat besar kemungkinan ini orang kafir mengucapkan syahadat agar supaya tidak dibunuh. Karena sepakat kita. Bahkan kita yang mendengar hadis tersebut, membaca keterangan tersebut, sepakat 99% kemungkinan orang kafir tersebut yang baca syahadat supaya tidak dibunuh. Tapi kan tidak bisa dipastikan. Kita tidak tahu hakikat hatinya. Bisa jadi hidayah Allah turun benar-benar ke hatinya di saat itu. Kemudian dia masuk Islam. Tidak ada yang tahu. Sehingga Nabi tegur dengan keras. Hati-hati ketika zahirnya baik, jangan disangka jelek. Apa kata Allah kepada para malaikat? Antum muwakkaluna bidzawahir wa anar raqibu fis sarair. Hei malaikat, kau bertugas untuk lihat zahir. Malaikat tidak lihat hati, Bapak. Malaikat tidak lihat hati, Ibu. Malaikat lihat zahir. Allah yang melihat kepada hati-hati kita semuanya. Sehingga sedekah terang-terangan baik, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Enggak. Duduk permasalahannya seperti itu. Sedekah terang-terangan bagus. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih bagus. Tidak ada sedekah jelek, tidak ada. Sedekah elek tidak ada. Kecuali sedekah yang sudah jelas-jelas ini kalau dikasih uangnya dibuat mabuk. Ya itu jelas itu. Bukan sedekah itu. Nyumbang mabuk berarti itu. Kalau jelas, kalau jelas. Tapi kalau tidak jelas, itu bernilai pahala semuanya. Apa kata Allah? 3 tersebut adalah perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Allah akan bayar lunas. Dan Allah akan berikan bonus yang besar. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Allah suka mengampuni dosa sebesar apapun dosa kita. Bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa. Innallaha yaghfirudz dzunub ma lam yugharghir. Innallaha yaghfiru dzambal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu mengampuni dosa seorang hamba selama belum ruhnya sampai ke kerongkongan. Belum tobat diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Syakur. Allah suka berterima kasih kepada hambanya. Amal sedikit dibayar mahal sama Allah Subhanahu wa taala. Amal hanya 60 tahun, 70 tahun dibayar dengan surga selama-lamanya. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang keindahannya belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terlintas di hati siapapun, yang Allah siapkan kepada untuk hamba-hambanya. Uiddatil muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat melaksanakan perintah Allah dan sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses dunia akhirat. Semoga bahagia dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita.
muslimin muslimat amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya rahmanir rahim Allahumma fariqal furqan wa munzil Quran bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan ij'alna Allahumma min suwamih wa qawamih wa adrikna lailatul qadrih wa Allahumma alina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbu ya rabbuna dzul jalali wal ikram hadza minni wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.